Dan see. ternyata tadi mantul, jadi nggak jadi cut loss gitu kan. Adaro juga kalau 2000 pecah sih kayaknya 1600 terbuka lebar tuh. Aduh, agak ini ya kayak karena dilihat TMG juga udah hampir kayak gitu ya, Benar, diskon. benar, benar. Ya kembali lagi, kita nggak bisa ngomong ini diskon sampai kita tahu bottom call-nya di mana. Mm, Jadi kita mm, bisa evaluate EPS-nya kira-kira berapa, forward mm, PE-nya kira-kira berapa kan gitu kan. mm, mm, Kayak gitu. mm, Karena kalau sekarang kita hitung, oh ya sekarang murah sih kalau misalkan mereka ASP-nya sekitar 150 kayak ITMG. Kalau mm, mereka ASP di 150-160, IPS itu hitungan saya sekitar 10.000. Kalau mm, IPS-nya 10.000 ya berarti 23.000, 22.000 PI 2,2 loh. Murah dong. Tapi kan kita nggak mm. tahu ini udah bottom nggak? Bisa nggak mereka dapat ASP 150? Iya. Kalau ternyata mereka bisa dapat ASP 150 ya berarti nggak PI 2,2 juga kan? Sama kayak Mm, Adaro nanti. yes. Dan Adaro Sel, ini ada kelemahan satu. apa tuh kok? Dia ini kan lagi ekspansi gede-gedean. Ya. Duitnya kan kesedot untuk ADMR. Mm, Nah, wajarnya itu orang bisa valuasi batu bara dengan PI yang lebih tinggi kalau dia punya dividen payout yang bagus. Nah, kalau dividen payout-nya aja cuma 35%, 40%, ya berat ya untuk level Adaro ya. Untuk berkompetisi dengan ITMG, ya. untuk berkompetisi dengan PTBA, seperti itu. Oke, Seperti saya itu sih sih kalau menurut saya. mewakilkan netizen sih yang juga sedih punya Adaro ya. Feel relate ya, Ci ya? Mungkin langsung aja Cici Zop yang sedih punya Adaro. Kalian juga punya pasti nih ya. Tapi jangan salah, Cizap dulu udah cuan Adaro gila-gilaan ya, Ci. Makanya kita nih udah cuan gila-gilaan dari Adaro nih, udah kamsya kok. Nah, next Vin, ada pertanyaan apa Vin? Mungkin tadi sempat nyinggung ADMR ya. Tapi ini koordinatnya muter-muter nih. Nah, mungkin sinyalnya lagi nggak bagus ya. Oke, kita tunggu aja ya, Ci. Mm-mm. Di tempat Cici juga muter-muter ya? Tes, Oke. udah. Aman. Oke, udah. Nah, Udah kok. Udah. Ya. Oke, tadi sempat nyinggung ADMR nih kok. Kalau kita lihat juga ADMR juga kan dia secara bisnis dia coking coal ya, lebih coking coal, dan dia ada sentimen dia bangun smelter aluminium gitu-gitu. Nah, tapi dari secara price juga ternyata di sell off juga gitu. Bahkan sampai ke level 700-an. Itu gimana kok? Oke, ADMR ini analisa saya simple. Market cap ADMR itu berapa persen Adaro? Wah, saya lupa nih. ADMR. Posisi saat ini. Ayo dihitung bareng. Market cap ADMR dibandingkan Adaro. Market cap. Bentar, buka RTI dulu. ADMR market cap 31T. Adaro? Adaro 66T. 66T. Ya. Anggap aja 1:2 ya. Nah, 1:2. produksi met coal ADMR itu dan semua coal ADMR itu 10% dari Adaro. Produksinya nih. Katakanlah harga met coal 2 kali dari thermal coal. Katakanlah 2 kali. Berarti harusnya value ADMR itu kan 20% dari Adaro kalau kita cuma nilai dari coal-nya aja nih. Ya. Oke, mereka punya future project aluminium. Ada valuasi yang bisa membuat mereka valuasi di atas coal. Tapi itu kan nanti. By 2025, aluminiumnya baru selesai 50% capacity. Ya kan? Dan itu semua udah tercermin dalam premium yang sekarang, sehingga mereka harganya 1:2 dengan Adaro. Jadi menurutku ya, kalau Adaronya terkoreksi dalam, ya ADMR pasti keseret. Karena kembali lagi, semua ini kan masalah relative valuation ya. Kita nggak bisa ngomong cooking coal ini mahal. Ya cooking coal mau semahal apa? Kita nggak bisa sisihkan juga bahwa semahal apapun cooking coal, itu produksinya ADMR masih kecil.
10% dari Adaro. Mm-mm. Kecuali harganya cooking coal bisa 5 kali lipat dari thermal coal, mungkin ADMR bisa rally gitu kan. Tapi Mm-mm. karena harganya juga nggak sampai 2 kali lipat dengan volume yang juga cuma 10% dari Adaro, kalau Adaronya turun ya, normally ADMR-nya pasti menyesuaikan. Mm. Seperti itu. Semua kembali Oke. lagi lah. Smart money ini kan pasti cari barang termurah. Kayak gitu. Nggak serta-merta yang kemarin harga 3.000 sekarang 700 jadi murah. Karena kita juga tahu ternyata yang lain cenderung murah. lebih murah gitu kan. Betul. Mhm. Ternyata waktu 3.000 dia bukannya murah, tapi dia terlalu mahal. Ternyata yang harga sekarang ini juga bukan murah, tapi fair price gitu kan. Nah ini yang kita harus sadar gitu kan. Betul. Kayak gitu sih. Kok mungkin bicara dikit ke komoditi yang lain, misalnya kayak gold gitu, kalau ada Antam, ada MDKA. Yes. Kita lihat kayak MDKA itu kan baru aja nih IPO-in dia punya anak usaha, mirip lah Adaro punya ADMR gitu ya kok. Kira-kira kalau view-nya nih terkait MDKA dan MBMA, karena kita lihat MBMA sebenarnya harganya juga nggak kemana ya. Kalau misalnya dari sisi IPO dibilang drop dari harga IPO juga enggak, tapi terbang tinggi juga kan so far masih ya bisa dibilang dijaga dengan baik lah gitu di harga yang saat ini gitu. Kira-kira gimana kok view-nya? Ya itu sih kalau bagi saya ini mirip kayak bootstrap-nya Goto ya. Selama dananya masih ada di anak usahanya MDKA untuk bootstrap si MBMA, ya dia nggak akan turun. Tapi kalau begitu bootstrap-nya habis ya sama aja nih. Karena apa? Prinsipnya satu, MBMA ini kan juga Merdeka Battery dan nikel-nikel yang terkait untuk supply chain dari baterai juga kan. Sedangkan kita tahu ini semua masih on progress. Barang-barang on progress gini bisa dapat flow kalau uang murah. Orang berani spek. Kalau uang mahal, orang picky. Ngapain aku masih pilih yang spek kalau ada auto yang resultnya bagus, valuasinya murah gitu kan. Walaupun nggak apple to apple gitu kan. Ya kembali lagi, kita ini kan duit ini kan selalu mencari return yang optimum dengan risk yang minimum gitu kan. Jadi ya pasti di trade off-nya sama valuasi barang-barang lain. Nah, selama mereka bisa menjaga bootstrap-nya mereka sampai katakanlah ada angin lagi, sampai nanti katakanlah BI rate nurunin suku bunga, orang udah mulai berani spekulasi lagi, ya itu oke. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, liquidity-nya ketat ya, uang yang ada ini kan pasti milih-milih barang kan. Yes. Kayak gitu sih. Sama dengan sektor digital gitu kayak dengan kondisi dengan kondisi uang mahal saat ini ya orang nggak mungkin spek lagi ke hal yang masih ongoing ya kok. Benar, kasarannya seperti itulah. Ya kalau memang digitalnya udah istilahnya too cheap to ignore, ya contoh lah kita ngomong ASA, antara aja. Kenapa di 600-700 saya selalu call buy? Karena satu, bisnisnya real. Udah ada, udah settle, result udah ada, market share-nya gede. Dan kemungkinan dia jadi survivor itu gede. Yes. Jadi spekulasinya nggak terlalu gede dong. Makanya flow juga masuk ke sana gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat pattern-nya itu satu. Terhadap semua emiten-emiten yang kita ngomong, tech lah, emiten-emiten yang masih bangun pabrik model ADM, RMBMA, ya begitu mereka dapat flow, saya yakin itu terbangnya juga nggak akan main-main. Nggak cuma berharap bagger satu aja, mungkin itu bagger lebih dari 2 juga bisa gitu kan. Tapi ya harus sabar, sampai momen itu tiba harus sabar. Jadi kita nunggu flow, paling benar tuh nunggu semuanya flow lah. dari ujungnya tuh semuanya flow ya kok yang paling penting ya. Mau story bagus kalau flow ya kok. Kasarannya gini, Sabrina punya produk nih, produknya bagus banget. Sabrina punya restoran, makanannya enak banget. Kalau nggak ada orang tahu kalau makanannya enak, dia nggak bisa juga gitu kan. Orang tahu makanannya enak, tapi nggak bisa beli, sama aja gitu kan. Intinya kan satu, barang bagus itu harus di-acknowledge orang dan harus bisa dibeli orang. Kalau nggak di-acknowledge, orang nggak tahu barang bagus ya, dia akan tetap murah gitu kan. Contoh auto, berapa tahun dia di bawah? Karena orang nggak tahu dia bagus. Nggak pernah
ada IR yang keliling, nggak pernah ada yang menyampaikan, nggak ada likuiditas gitu kan. Jadi Betul. ya semua itu harus simultan. Ada flow Hmm. doang, tapi nggak dibarengi dengan fundamental. Ya kayak tek-tek kemarin tahun 2021. Mm-mm. Begitu flow-nya hilang, Udah deh kayak bubar. jungkir balik. Iya, jungkir balik semua, Mm-mm. gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya yang menahan untuk flow keluar secara masif ya apa fundamentalnya. Mm-mm. Seperti Yes. itu. Oke. Ah. Jadi kalau nanti di second half, kira-kira sektor apa nih kok yang kalau saat ini kan yang lagi naik kan bukan komoditas tapi kayak Consumer, retail. retail. Itu kalau masih ingat dari kita live mungkin dari akhir tahun, saya selalu ngomongnya consumer retail. Itu udah pasti jalan. Karena apa? Ketika komoditis slow down, itu kan pasti consumer marginnya tebel, itu satu. Yes. Dan yang kedua, ketika komoditisnya slow down, ini ya memang waktunya retail secara cyclical jalan gitu kan. Memang rotasinya ke sana. Dan kita tahu kalau kita bandingin kita punya consumer dan retail ke market yang katakanlah sejenis dengan kita tapi udah rally duluan, India, consumer sama retail kita jadi kelihatan murah gitu loh. Kayak gitu. Jadi yang selama ini nggak bisa gimana? Apa mungkin lebih karena ya orang kan selalu bilang kan udah mau pemilu pasti consumer yang jalan. Sebetulnya sih aku lebih karena tesis era inflasi ya. Tahu nggak kenapa selama ini consumer kita babak belur? Mereka nggak pernah bisa pass on harga. Mereka nggak bisa naikin harga. Mereka tidak ada alasan untuk menaikkan harga di era deflasi itu. Jadi marginnya terus-terusan kegerus. Nah, ketika era inflasi, naikin harga, wajar dong. Nah, dengan mereka naikin harga waktu kemarin komoditas naik, dan sekarang komoditasnya turun, harganya nggak turun. Yes. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama mereka itu. Era untuk menaikkan harga. Dan kemarin begitu, oh ya ini inflasi kencang bla bla bla. Ya selama bukan hyperinflation sih pasti konsumernya bisa main. Kayak gitu. Dan kayaknya purchasing power-nya juga udah mulai kelihatan lah kok. Ya, betul. Efek dari komoditas juga kan pasti menimbulkan kenaikan purchasing power kan. Walaupun nggak merata ya. Bagaimana Karena di Indonesia komoditas ini memberikan K-shaped recovery. Yang kaya tambah kaya, yang menengah bawah, yang nggak tersentuh komoditas ya semakin ketekan dari inflasi gitu. Kayak gitu. Bagaimana dengan sektor properti nih kok? Kita lihat juga akhir-akhir ini kan sempat dapat flow ya, tapi baru mandek nih. Iya. Gitu. Ya. Kalau menurut saya kemarin flow yang awal itu flow dari retail. Fund ini sampai sekarang menurut saya belum ambil posisi di properti nih. Tinggal tunggu kapan mereka bisa nangkep bahwa properti ini memang udah murah juga ya. Ignore, gitu kan? Too cheap to ignore. Jadi ketika flow dari fund ini masuk, ya trio properti yang gede itu pasti geraknya gampang tuh. CTRA, BSD, SMRA itu kan kalau beli mereka pasti bucket, nggak mungkin satu-satu karena kalau satu-satu nggak cukup market cap-nya gitu kan. Direbutin sama fund gitu kan. Mereka pasti belinya bucket. Nah itu pasti menarik sekali. Dan saya juga punya satu bank yang proksinya properti yang sekarang masih jarang dilirik orang, masih murah karena mereka punya kenapa? BTN kok. Iya, BTN. BTN yang paling properti ya? Iya, itu bank proxy properti loh, dan orang nggak banyak yang menangkap hal itu. Oke lah, dia memang suffer. Tahun lalu result jelek gitu kan. Karena apa ya, banyak orang restructuring, apa segala, NPL naik gitu. Ya itu nggak usah dipertanyakan lah, karena dia proxy properti, begitu propertinya banyak collapse dan banyak restructuring, yang pasti kepukul pertama BTN. Tapi dengan dia kondisi udah low base, harga di bawah, ketika propertinya rally, yang pertama kali menikmati juga siapa? BTN. Seperti itu. Ya, itu sih menurut saya bank yang cukup gede dan masih murah. Ya. Nah, aku juga sendiri sempat beberapa kali lihat
dan ngikutin rekomendasi Kobernat juga ya untuk SMRA, kemudian BSDE, BBTN juga sempat Benar, waktu itu. Jadi kalau bagi benar. teman-teman nih penasaran insight-nya Kobernat tentang apa sektor apa ini yang lagi manggung atau saham-saham apa, stock picks gitu, teman-teman bisa join di grupnya Warga 88 ya kok. Betul. Mhm. Iya. Linknya ada nggak sih untuk ini ya, Oh, join grupnya oke. Kobernat? Bentar ya, nanti Cici share, Cici pin ya di IG Live ini ya. Tinggal isi aja e-formnya, tinggal Mm-mm. habis isi kontak saya Japri, kasih KTP dan alamat email untuk konfirmasi, dan minimal Mm-mm. RDN cuma 50 juta. Ini sih Betul. kalau di Cipta Dana kelas cumi-cumi nih kalau Cipta Dana nih. Ya dari situ kita bisa dapat insight bareng dari tim-tim Cipta Dana, tim Blue Chip. Ya kita Mm-mm. sharing insight lah ya. Ya, Yap. betul. Ya. Oke, kemudian kita ke next. Mungkin ke apa nih sentimen selanjutnya nih kok. Di semester 2 kira-kira apa yang bisa membuat saham atau ISG itu kembali bergairah gitu. Karena sempat terakhir-terakhir juga ya minim sentimen, kemudian apa namanya dari flow juga nggak ada, lebih concentrated gitu flow-nya. Iya, kalau saya pikir itu satu ya, government spending ini kayaknya kecekek banget tahun ini. Hmm. Hmm. Nah, kuncinya itu satu. Ini kan mau tahun pemilu ya. Kalau cuma mengharapkan wildcard dari duit pemilu untuk muter, tapi governmentnya juga masih maju mundur ya untuk spending karena mereka mau main aman menjelang pemilu. Ini yang jadi overhang berikutnya nih. Karena government spending ini kan penting ya untuk menggulirkan bola perekonomian ya. Kalau kita ngomong dari sektor swastanya aja udah batuk-batuk meriang, governmentnya nggak mau spending, mampet lah semua. Nah, ketika ekonominya mampet, gimana fan asing mau masuk, gimana kita mau dapat flow gitu kan. Tapi one things to see ya, ketika Q1 kita punya call, itu koreksi udah sampai di 160-180, surprisingly GDP kita masih di atas konsensus. Dan kita punya neraca perdagangan surplus terus. Seperti itu. Jadi ini yang faktor yang membuat kita dapat flow. Berikutnya apa? Kondisi pembuktian bahwa tanpa harga batu bara di atas 200 pun Indonesia layak diinvest. Indonesia tetap surplus, Indonesia punya growth masih bisa di atas konsensus. Itu yang penting.